Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita masih di pelajaran yang ketiga. Kita masuk di halaman yang ke-16 ya. Masih kita dikenalkan dengan isim yang ma'rifah dan nakirah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim atau kata yang telah ditentukan, telah jelas. Contohnya apa? Yang sebelumnya baitun, al-baitu. Kata baitun artinya apa? Ya, baitun artinya rumah. Baitun artinya rumah. Kita contohkan di sini, baitun artinya rumah. Kemudian ketika kemasukan alif lam, maka menunjukkan kata tersebut telah ma'rifah. Ya, telah jelas. Baitun artinya rumah. Rumah yang mana? Rumah di mana-mana banyak rumah. Ya, masih rumah secara umum atau nakirah. Nakirah artinya secara umum, masih umum. Tetapi ketika kemasukan alif lam yang sifatnya adalah ma'rifah, telah jelas, telah ditentukan, maka artinya rumah yang ini atau rumah itu seperti itu, atau rumahnya si fulan telah kita tentukan satu rumah ya. Dan perlu diingat bahwasanya ketika kata setelah kemasukan alif lam, maka dia tidak boleh ditanwin. Maka tanwinnya kita hapuskan di sini. Menjadi asal katanya baitun menjadi al-baitu, kitabun al-kitabu. Nah, di pelajaran kita kali ini sama, masih seperti halnya pelajaran yang sebelumnya. Ada kata najmun, an-najmu. Najmun artinya bintang. Bintangnya mana? Banyak di langit bintang. Tetapi ketika kita artikan an-najmu, kemasukan alif lam ya, kemasukan alif lam, maka kita telah ketentukan satu bintang. Bintang yang ini atau bintang yang itu, seperti itu. Tetapi ketika kita ucapkan najmun, maka masih umum sifatnya. Bintang mana? Bintang yang banyak di langit. Kemudian rojulun ar-rojulu. Ya, rojulun artinya pria dewasa. Pria dewasa yang mana? Ya, semua banyak pria dewasa. Tetapi ketika kemasukan alif lam ya, maka kita telah tentukan pria ini atau pria itu, seperti itu ya. Dan perlu diingat bahwasanya ketika kemasukan alif lam, maka tidak diboleh ditanwin. Dikun ad-diku artinya apa? Ayam jantan. Nah, ayam. Kemudian juga talibun artinya pelajar. Pelajar banyak. Akan tetapi ketika kemasukan alif lam, maka menjadi pelajar ini atau pelajar itu, seperti itu. Apa perbedaan pelajaran kita kali ini dengan pelajaran sebelumnya? Ya, perbedaannya adalah di sini adalah alif lamnya. Alif lam ketika masuk setelahnya adalah huruf-huruf qamariyah, maka alif lamnya dibaca. Akan tetapi ketika alif lam setelahnya huruf-huruf syamsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca. Insya Allah kita akan pelajari di pelajaran setelahnya ini ya. Contohnya alif lam setelahnya huruf-huruf qamariyah, kitabun al-kitabu, baitun al-baitu. Ini pelajaran yang kita sebelumnya. Tetapi sekarang contoh dari alif lam yang setelahnya masuk pada huruf-huruf syamsiyah. Najmun, an-najmu, rojulun, ar-rojulu. Jadi kaidahnya adalah huruf-huruf syamsiyah adalah apabila alif lam masuk pada huruf-huruf syamsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca. Sedangkan huruf-huruf qamariyah apabila masuk alif lam padanya, maka alif lamnya dibaca. Apa saja huruf-huruf qamariyah, apa saja huruf-huruf syamsiyah, insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang selanjutnya. Kemudian kita masuk kepada pelajaran selanjutnya di halaman ke-17. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh ya.
Tapi ketika kemasuk kata tidak kemasukan alif lam, maka najmun ba'idun, bintang jauh. Bintang yang mana yang jauh nggak tahu. Akan tetapi ketika kemasukan an-najmu alif lam, telah kita tentukan bintangnya yang mana. Bintang itu jauh. Oh, bintang itu yang jauh. Kemudian ar-rajulu waqifun. Nomor 2, ar-rajulu waqifun. Ya, pria dewasa itu, kenapa pria dewasanya berdiri? Kemudian yang ketiga, as-sukkaru hulwun, gula itu manis. Kemudian yang keempat, at-talibu maridun, pelajar itu sakit. Ad-diku jamilun, ya, ad-diku jamilun, ayam jantan itu indah. Ad-daftaru jadidun, ad-daftaru jadidun, buku tulis itu baru. Yang ketujuh, at-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Kemudian yang ke-8, ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Ad-dukan artinya toko. Kemudian al-waladu fakirun, al-waladu fakirun, anak kecil itu fakir, ya, fakir lebih dari miskin, ya, beda antara fakir dan miskin. Kemudian yang 10, at-tufahu ladzizun, at-tufahu artinya apel. Apel itu ladzidz, lezat. Nah, kemudian at-tabibu tawilun, dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun, dan orang sakit itu qasirun. Maridun artinya orang yang sakit. Taib. Kita masuk kepada tamarinu. Tamarinu artinya latihan-latihan. Yang pertama, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan menerapkan akhir dari kata-kata di berikut ini. Nah, perlu diperhatikan huruf-huruf syamsiyah dan huruf-huruf qamariyah. Al-babu, yang pertama al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraqu. Nah, al-waraqu. Taib. Nah, kemudian kita masuk latihan imla al-faraq fi ma yali biwadai kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik berikut ini, tempat yang kosong berikut ini, dengan meletakkan kata yang cocok atau yang sesuai. Nomor 1, titik-titik ghaniyun. Ghaniyun artinya apa? Kaya. Ya. Apa yang cocok untuk mengisi kata ghaniyun ini? Ya, at-tajiru ghaniyun. Yang kedua, as-sukkaru hulwun. Yang ketiga, at-talibu maridun, pelajar itu sakit. Yang keempat, at-tufahu ladzizun. Yang kelima, al-waladu tawilun. Yang keenam, al-abu qasirun. Seperti itu, atau diisi sesuai dengan apa yang kita pahami. Begitu juga kita masuk yang tamrin yang ketiga, ikhtar kalimatan min qaimati ba tunasibul kalimati allati fil qaimati a. Ikhtar, pilihlah kalimatan, kata min qaimah, dari kolom ba, tunasibul kalimatul lati fil qaimati a, yang cocok, yang sesuai dengan kolom yang A. Jadi ada 2 kolom A dan B, kemudian kita sesuaikan. Misalkan contohnya at-talibu. At-talibu ini kira-kira yang cocok mana? Yang sesuai dengan kolom B, ya at-talibu maridun. Kemudian kita masuk al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Kata-kata baru, hulwun artinya manis, maridun sakit, ad-dukanu ghaniyun. Ad-dukanu artinya toko, ghaniyun kaya, tawilun tinggi, fakirun fakir, qasirun pendek, tufahu apel. Nah, di sini ada pelajaran penting, ya. Ketika kita ingin
membuat suatu kalimat maka harus terdiri dari mubtada dan khobar. Harus terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Ya, jadi ketika kita ingin pertama mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata yang berada di awal kalimat. Kata yang berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, khobar. Khobar adalah kata yang menjelaskan keadaan mubtada. Mubtada atau yang kita kenal mubtada ini adalah subjek, ya. Kemudian khobar adalah predikat. Contohnya apa? Mubtada, ketika kita ingin membuat kata, entah itu di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab, maka tidak lepas dari mubtada dan khobar atau subjek dan predikat. Contohnya adalah al-baitu. Al-baitu. Rumah ini, ya. Kenapa rumahnya? Ini adalah kata yang berada di awal kalimat, maka dia menduduki kedudukan sebagai mubtada atau subjek. Al-baitu. Maka dia ketika dia telah menduduki kedudukan sebagai mubtada, maka dia membutuhkan khabar. Khabar itu adalah kata yang menjelaskan keadaan si mubtada atau subjek tadi. Al-baitu. Kenapa rumahnya jadidun? Jadidun. Jadidun artinya apa? Baru. Ya, baru, kata baru ini menjelaskan keadaan rumah ini tadi. Oh, ternyata rumahnya baru. Namanya jadidun sebagai khobar. Khobar. Nah, atau predikat. Predikat. Jadi, ketika kita ingin membuat kalimat, maka terdiri dari dua komponen ini. Yang pertama mubtada dan khobar. Yang pertama mubtada dan yang kedua khobar. Mubtada adalah kata yang berada di awal kalimat. Yang kedua adalah khobar. Khobar adalah kata yang menjelaskan keadaan si mubtada ini tadi atau si subjek. Contoh lain, misalkan contoh lain. Nah, kita berikan contoh. Al-qalamu. Al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Maksurun. Nah, al-qalamu dia sebagai mubtada atau subjek. Kenapa? Karena dia berada di awal kalimat. Yang kedua, ketika dia al-qalamu, ketika dia menduduki kedudukan sebagai mubtada, maka dia membutuhkan khobar yang menjelaskan keadaan tentang mubtada tadi. Apa mubtada khobarnya? Yaitu maksurun. Maksurun artinya apa? Patah atau rusak. Ya, pena itu atau pena ini patah. Patah ini menjelaskan kedudukan, menjelaskan keadaan si mubtada. Maka di sini sebagai khobar atau predikat. Semoga dipahami, ya. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat, maka terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada itu adalah kata yang berada di awal kalimat, kemudian khobar itu adalah kata yang menjelaskan keadaan mubtada. Taib. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita akan dikenalkan dengan huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah adalah huruf-huruf ketika alif lam masuk pada huruf qamariyah ini maka alif lamnya dibaca, sedangkan huruf-huruf syamsiyah ketika alif lam masuk padanya
huruf masuk pada huruf-huruf syamsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca. Kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة